Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Aulia Nisa, Lia Nur Azizah, dan Muhammad Fauzi Rohman akan mempresentasikan tentang motivasi amal menurut hadis. Yang pertama, pengertian amal. Kata amal berasal dari bahasa Arab yang berarti pekerjaan. Kata ini searti dengan kata al-fil. Perbedaan antara keduanya adalah jika kata amal biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan dengan sengaja dan maksud tertentu, maka yang disebut terakhir digunakan untuk menjelaskan suatu pekerjaan baik yang disengaja maupun tidak. Hadis tentang amal, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qoza'ah, telah menceritakan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris, dari Al-Qamah bin Waqqas, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan bagi seseorang adalah apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya lantaran dunia yang hendak ia kejar, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah sekedar kepada apa yang dia inginkan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu pengertian ikhlas beramal. Ikhlas berasal dari kata kholaso yang berarti murni, tidak kecampuran, bersih, jernih, suci dari campuran dan pencemaran. Sesuatu yang murni artinya bersih tanpa ada campuran, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Sedangkan menurut istilah, yaitu upaya memurnikan dan mensucikan hati sehingga benar-benar hanya terarah kepada Allah semata. Sedang sebelum keberhasilan usaha itu, hati masih diliputi atau dihinggapi oleh sesuatu selain Allah. Hadis tentang ikhlas beramal, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Manfaat ikhlas beramal. Yang pertama, jalan selamat di akhirat hanya dapat diraih dengan ikhlas. Yang kedua, kehidupan kalbu dan kebebasannya dari kesedihan di dunia ini tanpa dapat direalisasikan kecuali dengan ikhlas. Yang ketiga, sumber rezeki, pahala yang besar, dan meraih kebaikan adalah dari keikhlasan pelakunya. Yang keempat, ikhlas dapat menyelamatkan pelakunya dari azab yang besar pada hari pembalasan. Dan yang terakhir, terhindar dari gangguan setan. Selanjutnya yaitu pengertian riya. Secara harfiah, kata riya berangkat dari kata ro'a, mempunyai makna melihat. Menurut bahasa, kata riya merupakan mutabakoh dari wazan fi'al, yang berarti melakukan suatu perbuatan agar dilihat oleh manusia. Sedangkan menurut istilah, Imam Al-Ghazali mendefinisikan riya sebagai amal yang dilakukan untuk disaksikan orang lain agar mendapat kedudukan dan popularitas. Dengan demikian, riya berarti suatu perbuatan yang dilakukan bukan karena mengharap ridho Allah, tetapi hanya mencari pujian, sanjungan, dan popularitas semata. Hadis tentang riya, yang artinya telah bercerita kepada kami Yunus, telah bercerita kepada kami Lais dari Yazid bin Al-Had, dari Amru bin Mahmud bin Labid, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, riya. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka pada hari kiamat,
Saat orang-orang diberi balasan atas amal-amal mereka, temuilah orang-orang yang dulu kau perlihat-lihatkan di dunia, lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka. Mudarat riya. Yang pertama, membatalkan amalan. Dengan berbuat riya akan membatalkan amalan kita atau menghilangkan amalan-amalan kebaikan. Hal ini dikarenakan niat yang diaturkan bukan dilakukan karena keikhlasan pada Allah, melainkan untuk mendapatkan pujian, menyakiti hati orang lain, atau bahkan membuatnya menjadi sesuatu yang dibangga-banggakan. Yang kedua, mendatangkan murka Allah. Orang yang riya tentunya mereka sebagaimana orang-orang yang sombong dan angkuh. Tentu Allah murka dan tidak menyukai orang-orang tersebut. Tanpa rahmat dari Allah, tentunya manusia akan kehilangan nikmat yang banyak. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.